Belajar ilmu din, belajar agama adalah satu kewajiban. Ya, kita tahu Rasul bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dengan yang ini di bawah Kemenak. Apa sih Ustadz pentingnya Ustadz belajar agama? Ana Iqbal Alfian. Perkenalan diri dulu Pak Tri. Oh iya iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, khair. Khair Ustadz, alhamdulillah Ustadz. Mungkin bisa memperkenalkan diri Ustadz terlebih dahulu. Insyaallah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Saya kenalkan, Ana Amrozi. Di sini kebetulan diberi amanah untuk menjadi penanggung jawab pesantren atau istilahnya mudir pesantren Pia 7 Kota Batu ini. Asal Ana dari Kediri dan alhamdulillah sejak mulai Pia 7 ini berdiri Ana sudah di sini. Hai, nah Ustadz. Kalau misalkan boleh tahu Ustadz, antum di sini tuh sudah berapa lama Ustadz? Nah, Di sini Ustadz. kalau di sininya kebetulan Pia 7 ini kan baru berjalan 5 tahun. Tapi mulainya pesantren ini ada itu sejak tahun 2004. Dan Ana masuk sini tahun 2010. Jadi kalau sekarang bisa sampai tahun 12 tahun di sini. Nah, baik Ustadz. Untuk ini sebenarnya Ana mau menanyakan pertanyaan pribadi Ustadz. Jadi menurut antum nih Ustadz, seberapa penting sih Ustadz untuk belajar agama itu Ustadz? Oh, kalau itu bukan pribadi Ana kira. Jadi pertanyaan yang umum dan memang wajib banyak diketahui. Oh, ya Ustadz. Karena belajar ilmu din, belajar agama adalah satu kewajiban. Ya, kita tahu Rasul bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahwasanya mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang Islam. Apalagi kita di lingkungan pesantren, di lingkungan pondok, di lingkungan semacam ini, itu justru ditekankan. Maka ini menjadi sesuatu yang wajib bagi setiap muslim, apalagi para santri-santri yang ada di pesantren. Ini sangat penting untuk pembinaan mereka dan untuk kedepannya, khususnya di dalam menjalani agama yang benar. Maka kita perlu mendidik mereka dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustadz. Untuk kegiatan-kegiatan Ustadz, mungkin apakah ada kegiatan-kegiatan yang sekiranya itu menunjang dari agama-agama yang ada di sini Ustadz? Oh, wajib itu, harus. Jadi kita karena ma'had dan kebetulan alhamdulillah sudah ada lembaga formalnya, di sini ada MTS, ada MA, maka kita sudah tergabung pula dengan yang formal ini di bawah Kemenak. Maka selain pelajaran-pelajaran Kemenak, maka kita pelajaran din, pelajaran agama ini lebih ditekankan. Jadi bahkan mencapai pelajaran agama dibandingkan umum itu persentasenya 70 agama, 30 yang umum. Nah, oleh karena itu maka sangat penting di sini untuk bisa mencapai itu kita membuat kurikulum, membuat strategi-strategi bagaimanakah bisa mempelajarkan agama ini kepada para santri. Baik itu di formal di MTS maupun di MA dan lebih lagi di luar jam pelajaran. Maka di sini banyak kegiatan yang dibidangi atau dipimpin ataupun diatur oleh bidang kepengasuhan. Jadi itu untuk menunjang apakah itu tahfidzul Quran, kemudian mereka itu hafalan hadis, kemudian mereka itu khitobah, dan banyak hal yang itu menunjang keagamaan mereka. Termasuk tidak terkecuali adalah adanya kajian-kajian yang rutin di luar pembelajaran yang umum. Gitu. Ya, Masya Allah. Ini apa namanya? Kan biasanya kan kalau di pondok itu kan banyak nih kegiatan-kegiatan santri Ustadz. Biasanya itu untuk kesehariannya santri itu Ustadz, itu gimana Ustadz? Nah, Untuk kesehariannya Ustadz. nah, kasihan santri ketika di ma'had, ini mungkin kalau di pondok lain tidak jauh beda ya. Jadi kita memang diberi amanah untuk membiasakan mereka. Jadi melatih kebiasaan mereka, menumbuhkan karakter mereka supaya sesuai dengan syariat Allah Ta'ala. Maka mulai dari awal mereka bangun, itu ketika menjelang subuh, maka mereka subuh itu sudah berada di masjid. Ya, jadi adzan subuh itu sudah berada di masjid, kemudian mereka itu melaksanakan kegiatan hariannya. Setelah sholat subuh dilanjut dengan zikir, yang zikir ba'da sholat. Kemudian nanti ada yang dikatakan dengan bakok, yaitu tetap di masjid untuk hafalan Quran, setoran hafalan Quran. Tidak terkecuali nanti juga ada pembelajaran di situ, zikir-zikir harian, zikir pagi, zikir petang, dan zikir sehari-hari. Itu ketika pagi. Setelah mereka
nanti sekitar jam setengah 6, maka ada jam waktu untuk makan. Sampai mereka nanti persiapan untuk sekolah jam 7. Nah, jam 7 sampai nanti sekitar jam 13.40 kalau MTS, kalau MA-nya sampai jam 14 itu pembelajaran di sekolah atau di madrasah, baik itu MTS maupun aliyah. Nah, ada kemudian jeda waktu istirahat menjelang asar. Nah, setelah asar, maka kita membiasakan ada namanya kajian atau taklim. Taklim ini tidak banyak, tidak lama, hanya sekedar 20 menit sampai 30 menit. Ini tujuannya adalah untuk membiasakan santri biar mereka memiliki semangat untuk belajar. Tidak hanya di formal, di kelas, tapi juga kajian-kajian ini sudah terbiasa. Nah, nanti itu hanya sebentar, kemudian anak-anak diberi kebiasaan, yaitu mengeluarkan energinya dengan bermain. Nah, bermain bebas, olahraga namanya pondok laki-laki, ya sudah bermain. Apakah itu futsal, badminton, kemudian voli, basket, dan yang lainnya. Ya. Maka setelah itu kemudian mereka jam 5, itu kemudian mereka kembali ke asrama untuk mandi persiapan sholat maghrib. Nah, setelah itu kemudian di malam hari pembinaan kita diteruskan, khususnya setelah sholat isya, kembali mereka nanti akan ada setoran hafalan kah, setoran mufradat bahasa Arab kah, atau mungkin mereka juga ada waktu tersendiri belajar pelajaran yang ada di madrasah baik MTS maupun MA. Dan kemudian nanti setelah itu sekitar jam 9 kembali ke asrama persiapan untuk tidur. Jadi begini. Masya Allah, Ustaz. Banyak sekali kegiatannya, Masya Ustaz. Allah, iya. Terus kira-kira nih, Ustaz, untuk ekstrakurikuler sendiri, Ustaz. Nah, di sini kan biasanya kan selain anak-anak untuk olahraga biasa seperti kayak futsal dan lain-lainnya, itu kan biasanya kan ada beberapa ekstrakurikuler yang biasanya disediakan oleh pesantren ataupun madrasah. Itu kira-kira ada apa aja, Ustaz? Ya, ekskul memang rata-rata pemahamannya itu ke olahraga. Tapi kita alhamdulillah selain olahraga itu juga ada, yaitu namanya itu ekskul ilmiah. Ekskul ilmiah artinya apa? Ada di sana yaitu tahfidzul Quran, baca, menghafalkan Al-Quran, dan ini adalah merupakan kelas khusus. Jadi mereka yang punya kemampuan akan dididik, dibiasakan untuk memiliki target yang lebih dari hafalan Quran. Ada juga ekskulnya yaitu tahfidzul hadis, yaitu hafalan hadis. Ada juga tahfidzul mutun, yaitu hafalan matan-matan dari kutub-kutub atau kitab-kitab yang ada. Intinya kita tidak hanya sekedar olahraga, tapi ada namanya ekskul ilmiah yang kita kembali kepada rujukan-rujukan atau sumber-sumber dari agama atau dari buku-buku tentang masalah syariat ini. Begitu. Oh, Masya Allah, Ustaz. Biasanya nih, Ustaz, ada beberapa wali santri yang menanyakan, Ustaz, kalau misal di pesantren itu, Ustaz, ada target. Biasanya kan di pesantren-pesantren yang lain kan biasanya ada beberapa target hafalan Quran, biasanya, Ustaz. Nah, kalau di sini, Ustaz, kira-kira, Ustaz, kalau boleh tahu, Ustaz, itu target hafalannya itu, Ustaz, kira-kira kalau misalnya dari MTW itu berapa atau yang dari MA itu berapa, Ustaz? Ya, secara umum sebenarnya kita target hafalan tidak terlalu banyak ya, karena memang kita fokusnya di pesantren ini adalah bahasa Arab dan syariah. Jadi kita menekankan yaitu pendalaman bahasa Arab sekaligus juga membiasakan kesehariannya, juga pendalaman syariah. Adapun tahfidz ini targetnya setiap tahun itu kita hanya mentarget 1 juz. Jadi satu kelas 7 1 juz, kelas 8 1 juz, kelas 9 1 juz. Nah, ini berarti keluar atau selesai MTW atau MTS ini dia minimal 3 juz dan itu seluruhnya. Adapun nanti di MA, kita MA di sini perlu diketahui masih kelas 11, belum ada kelas 12. Tapi yang kita upayakan adalah bisa lebih dari 1 juz dalam setiap tahun. Mungkin 1,5. Jadi sehingga nanti ketika sudah 3 juz di waktu SMP atau MTS, kemudian ditambah 3, 4,5, maka bisa menjadi 7 lah, paling jadi 7 juz selesai dari sini. Masya Allah, Ustaz. Kira-kira, Ustaz, untuk kurikulum sendiri, ini kita lebih ke arah madrasah sekarang. Ya. Nah, untuk kurikulumnya sendiri, Ustaz, di sini itu gimana, Ustaz? Sudah mungkin di awal sempat saya singgung ya. Jadi kurikulum di madrasah ini karena kita menjadi cabang, kita namanya Piat 7 Kota Batu.
Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu, berarti kita menjadi cabang yang ketujuh dari Al-Irsyad di Tengaran yang ada di Semarang. Nah, kurikulumnya secara umum itu bahasa kita copy paste dari sana. Jadi seluruh pelajaran agama itu kita mengambil dari sana, termasuk buku pelajarannya, buku paketnya, bahasanya mukorornya ngambil dari sana. Sehingga tadi kita katakan bahwasanya pelajaran di madrasah baik itu sanawiyah maupun MA 70% itu berupa bahasa Arab dan syariah, 30%-nya berupa umum. Jadi kurikulum secara umum demikian. Oh, ya, Masya Allah, Ustaz. Nah, terus karena ini juga emang ada beberapa santri yang juga bertanya. Nah, untuk apa namanya outputnya nanti ketika santri di sini sudah lulus, nah itu outputnya ketika santri ini keluar, misalkan keluar dari pesantren ini, apakah mereka ini kuliah ataukah mereka itu gimana gitu, Ustaz? Kita selalu mendorong insya Allah yang namanya belajar itu jangan pernah berhenti hanya sampai di sini. Masya Allah. Ya, jadi ketika dia itu MTS, maka kita dorong untuk sampai ke MA. Ketika sampai MA, ya kita beri motivasi untuk lanjut belajar lagi. Mumpung masih muda, banyak kesempatan, masih ada yang biayai misalkan dari orang tuanya masih kuat, Masya Allah. Maka diupayakan itu semuanya menjadi motivasi untuk bisa lanjut dalam pendalaman. Kita punya keinginan yang besar bahwasanya alumni di sini itu memang mayoritas mereka lanjut lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Apakah itu di katakanlah kampus ya, yang lebih utama adalah kita memang tujuannya lebih yang kita inginkan adalah ke luar negeri, khususnya ke Madinah ataupun ke daerah Timur Tengah. Karena di sana memang jelas di sanalah sumber ilmu. Maka selayaknya alumni dari sini itu punya wawasan, punya keinginan yang kuat untuk ke sana. Sehingga kita membekali dari awal ini, khususnya di Aliyah ini, supaya ketika ke sana sudah tidak ada kesulitan lagi, sehingga punya semangat bagaimanakah memperdalam keilmuannya di sana, baik bahasa Arab maupun syariahnya. Jadi kita harapkan perspektif kita untuk ke depan, untuk Aliyah ini bisa lanjut di luar negeri, yaitu khususnya di Madinah, ataukah mungkin di Mekah, atau di Jeddah dan yang lainnya. Intinya tetap dalam koridor din, dalam koridor jurusan agama. Masya Allah, Ustaz. Nah, ini sekarang kita lebih ke arah santri, Ustaz. Nah, biasanya kan kalau santri itu kan biasanya kan yang MTW ini biasanya kan emang waktu-waktunya emang labelnya santri. Betul. Nah, biasanya ini Ustaz, apa pelanggarannya ini Ustaz? Biasanya Ustaz, yang biasanya ya anak-anak itu biasa sering ngelakuin pelanggaran gitu lah Ustaz. Oh ya, subhanallah. Anak kira ini umum ya, jadi tidak hanya di ma'had kita, tapi di ma'had mana saja. Karena mereka itu kelas 7 khususnya baru adaptasi masuk, mereka karena adaptasi ini saling satu dan lain itu menampakkan dirinya. Jadi mereka ini loh anak, yang paling itu inilah. Jadi sehingga ketika adaptasi ini ada ketidakcocokan, ada kekurang pasan, sehingga ada permasalahan. Apakah yang satu pengen lebih, yang satu mungkin minder dan yang lainnya. Tapi secara umum ya pelanggaran-pelanggaran yang ada di pesantren akan ada, dan itu memang sudah menjadi umum, tapi bukan berarti dibiarkan. Jadi misalkan adanya mereka saling mengejek ya, kemudian saling katakanlah mereka menuduh ini dan itu, atau mungkin pelanggaran yang sudah agak meningkat ke atas, itu misalkan dia mulai katakanlah berani, katakanlah bahasa kita itu keluar dari pondok ya, kemudian larangan merokok, kemudian mereka merokok ya, itu kita tidak pungkiri itu akan selalu ada, dan kita sudah cegah dari awal, aturannya sudah kita wujudkan, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, sehingga itu menjadi antisipasi supaya mereka sejak masuk ke sini paham, orang tuanya juga paham, ketika ada masalah kita tangani, bagaimanakah menyelesaikan masalah begitu. Masya Allah, Ustaz. Ya. Nah, untuk biasanya kalau misalkan memang sudah ada pelanggaran seperti itu misalkan Ustaz, itu kira-kira untuk penanganannya sendiri itu gimana Ustaz? Dari pondok Ustaz? Ya alhamdulillah kita sudah ada buku panduan yang kita dapatkan dari pusat juga, jadi di pihak pusat bahwasanya kita sudah memang diarahkan ketika ada permasalahan, maka kita kembali kepada buku panduan yang di situ insya Allah sudah secara detail dan rinci. Ketika ada ini, bagaimana penanganannya dan bagaimananya. Tapi secara umum penanganannya ketika ada satu permasalahan, maka kita cross check. Ini benar apa enggak? Ketika benar, misalnya kita kemudian cross check kepada pelakunya, apakah benar atau tidak. Ketika sudah nanti clear ini benar, maka kemudian ada yang namanya
punishment, yaitu hukuman. Hukuman mungkin yang awal dengan teguran, nasihat. Kalau emang nanti masuk ke dalam satu poin yang ada di pelanggaran, diberi poin, diingatkan lagi. Kalau lebih besar nanti minta nasihat ke para asatidzah yang ada. Kalau nanti kemudian sudah semakin besar, maka kita komunikasi dengan orang tua supaya bisa mendapatkan masukan yang dari orang tua, bisa menyelesaikan masalah yang ada pada ananda atau putranya ini. Begitu. Ya, Mas Ustadz. Nah, ini kan sudah mendekati waktu libur, Ustadz. Betul. Nah, biasanya untuk kegiatan santri ketika libur itu, Ustadz, kan nggak mungkin kan kalau misalnya kita tuh meninggalkan santri pada saat libur ya cuma libur itu aja, Ustadz. Nah, Ya. itu kira-kira, Ustadz, apa ada kegiatan, Ustadz, untuk apa namanya santri ketika libur itu apakah ada kegiatan yang sekiranya itu diharuskan dari pondok gitu, Ustadz? Ya, ketika mereka libur itu memang kita bisanya monitoring. Monitoring itu dalam arti yang bisa kita lakukan itu memberikan masukan-masukan kepada orang tuanya agar santri itu nanti di rumah melakukan ini. Dan mengawasi adalah tentunya orang tua karena di rumah. Ya, dan dari hasil itulah nanti kita itu akan mengetahui bagaimanakah orang tua ini melihat putra-putranya ini ketika kesehariannya liburan. Apakah mereka sesuai dengan apa yang kita berikan monitoring ini dan itu, bagaimana prosentasenya. Ya, intinya meskipun mereka libur kita tetap memberikan mereka, kalau dari kita bahasanya tugas, tapi sebenarnya tugasnya orang tua karena ada di rumah kan begitu. Iya, Kita Ustadz. memberikan masukan orang tua, ini formatnya begini, tolong ini diperhatikan. Karena kita ada di sini, maka yang bisa kita lakukan itu. Intinya kita tidak melepas begitu saja, tapi berharap pada orang tua bisa mengkondisikan putranya ini ketika dia liburan itu masih memahami, mengetahui bagaimana kebiasaan di pondok untuk tugas-tugas kesehariannya itu. Jadi Wah. begitu. Insya Allah, Ustadz. Ya. Nah, ini mungkin terakhir, Ustadz. Apakah mungkin ada pesan atau kesan, Ustadz, yang mungkin bisa disampaikan untuk P7 ke depannya, Ustadz? Oh ya, Masya Allah. Jadi kalau untuk masalah pesan dan kesan, yang pertama mungkin kesan ya. Ya sejak anak ada di pesantren ini, kesan anak ya Masya Allah. Artinya perkembangan ini begitu tampak. Terutama setelah kita itu menjadi cabang yang ke-7 dari Piyat Pusat, maka ini sangat signifikan perkembangannya. Baik itu masalah santrinya, masalah sarprasnya, masalah pegawainya dan macam-macam. Itu perkembangannya sangat pesat. Itu dan Nana yakin bahwasanya ini sekian tahun ke depan itu semakin lebih baik. Semakin lebih baik karena mungkin kita bisa melihat nanti katakanlah kalau misalkan ada yang ingin tahu bagaimana pesantren lebih jauh bisa lihat profilnya, perkembangannya bagaimana. Jadi insya Allah untuk kesannya ini sangat mengagumkan. Jadi pesan yang positif. Adapun pesan Ana terkait dengan hal ini, maka pesan yang pertama adalah kepada siapa saja yang mendengarkan ini, pesantren adalah suatu tempat yang dimana kita semuanya berusaha bersama untuk mencetak generasi menjadi generasi yang soleh. Ini dibutuhkan namanya ta'awun alal birri wa taqwa. Jadi kerjasama antara pihak pesantren, kemudian dengan pihak wali santri dan juga pihak santrinya. Maka ketika suatu pesantren itu kemudian hanya diserahkan pokoknya terserah pesantren, nanti jadi timpang, tidak melibatkan wali santri dan wali santri, atau hanya diserahkan kepada pesantren dan santri. Nanti wali santri juga sangat dibutuhkan bantuannya. Atau bagaimanakah wali santri ini dia misalkan dilibatkan tapi kemudian anaknya tidak dilibatkan, nanti tidak imbang juga. Maka harus ada keterpaduan antara ketiganya. Jadi bahasanya ketika ada di pesantren, maka kita harapkan santrinya ini memahami peraturan di pesantren, wali santri mendukung peraturan di pesantren. Sehingga nanti bisa bareng-bareng untuk mencetak generasi yang lebih baik. Dan ini butuh yang namanya tadi ta'awun, kerjasama, saling mendukung, saling mensupport. Ketika ada masalah saling menyelesaikan bersama antara kita pesantren, wali santri dan juga santrinya sendiri. Wallahu a'lam. Masya Allah, Ustadz. Syukran saja, jazakumullah khairan Waalaikumsalam. atas waktunya, Ustadz. Nah, Syukran, Ustadz. barakallahu fikum.